Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 33 ayat yang ke-22. Yesaya 33 ayat yang ke-22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan selalu ada bersama kita. Sahabat suara kasih, ayat ini menghadirkan penghiburan yang sangat kuat bagi setiap orang percaya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan, kita sering merasa bingung siapa yang bisa kita andalkan sepenuhnya. Namun Yesaya mengingatkan kita, bahwa Tuhan memegang peran sebagai hakim, pemberi hukum, dan raja, tiga posisi tertinggi yang menunjukkan otoritas, keadilan, dan kuasa mutlak. Sebagai hakim, Tuhan tidak pernah lalai dalam menilai apa yang benar dan salah. Ia melihat hati manusia, bukan sekadar tindakan luar. Penghakimannya adil dan tidak dipengaruhi oleh kekayaan, status, atau opini manusia. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, kita bisa tenang karena Tuhan adalah hakim yang sempurna, tidak ada yang luput dari perhatiannya, dan Ia akan bertindak tepat pada waktunya. Sebagai pemberi hukum, Tuhan menjadi sumber kebenaran dan pedoman hidup. Firman-Nya adalah hukum yang kekal, tidak berubah oleh zaman. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, kita sedang membangun di atas dasar yang kokoh. Dunia bisa menawarkan banyak ide, opini, dan nilai yang berubah-ubah, tapi hukum Tuhan tetap teguh dan bisa dipercaya. Sebagai Raja, Tuhan bukan hanya memerintah, tetapi juga memelihara dan melindungi umat-Nya. Ia bukan Raja yang jauh atau tak peduli, tetapi Raja yang dekat, yang mengenal setiap anak-Nya secara pribadi. Dalam segala situasi, baik sukacita maupun penderitaan, kita punya Raja yang memerintah dengan kasih dan bijaksana. Kepemimpinannya tidak seperti pemimpin dunia yang terbatas. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Sahabat suara kasih, dan yang paling menguatkan dari semuanya adalah pernyataan terakhir, Dialah yang akan menyelamatkan kita. Keselamatan kita tidak tergantung pada usaha kita sendiri, melainkan pada anugerah Tuhan. Ia tidak hanya mengatur hidup kita, tetapi juga turun tangan langsung untuk menyelamatkan kita baik secara rohani, emosional, maupun dalam pergumulan hidup sehari-hari. Marilah kita renungkan,
Yesaya 33 ayat 22 ini adalah pengingat yang indah, bahwa kita tidak sendirian, kita memiliki Tuhan yang memegang seluruh aspek hidup kita, sebagai hakim, hukum, dan raja, dan yang lebih luar biasa lagi, Ia adalah Allah yang setia menyelamatkan kita, maka kita dapat melangkah dengan damai, karena hidup kita ada dalam tangan yang benar-benar bisa dipercaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita berdoa, segala pujian syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan kudus. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia. Dan kami tidak ingin hati kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan mampukanlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghuburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami, untuk selalu sesuai hidup kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu, yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kebutuhan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar buat setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan,
seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kebaikan kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.